Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran teknik pemesinan fresh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang materi dasar mesin fresh, yaitu pengertian mesin fresh, macam-macam mesin fresh, dan bagian-bagian mesin fresh, serta peralatan pendukung mesin fresh. Pengertian mesin fresh. Mesin fresh adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama berputar untuk memutar alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja agar menjadi bentuk tertentu. Dari gerakan putar pada mesin fresh berguna untuk memutar alat potong atau sering disebut dengan pisau fresh. Nah, ini adalah contoh dari salah satu mesin fresh. Prinsip kerja dari mesin fresh ini adalah alat potong berputar, benda kerja bergerak lurus, memanjang dan melintang, juga bergerak naik turun. Berikutnya macam-macam mesin fresh. Berdasarkan posisi spindle atau sumbu utama, mesin fresh bagi tiga. Yang pertama adalah mesin fresh vertikal. Nah, ini contoh mesinnya. Pada mesin fresh ini pemasangan spindlenya pada kepala mesin adalah vertikal, yaitu posisinya adalah posisi tegak lurus dengan meja mesin. Pada mesin fresh jenis ini ada beberapa macam menurut tipe kepala. Ada tipe kepala tetap, tipe kepala yang dapat dimiringkan, dan tipe kepala bergerak. Kombinasi dari dua tipe kepala ini dapat digunakan untuk membuat variasi pengerjaan pengefreshan dengan sudut tertentu. Nah, yang dimaksud dengan tipe kepala bergerak dan dapat dimiringkan ini adalah sama seperti mesin yang kita punya, ya, seperti mesin yang kita punya yang ada di SMK Bidiri 1 Banyuwangi. Baik, untuk yang kedua, jenis mesin fresh menurut spindle yaitu mesin fresh horizontal. Nah, ini contohnya mesin fresh horizontal mempunyai jenis pemasangan spindle dengan arah horizontal atau mendatar dan digunakan untuk melakukan pemotongan benda kerja dengan arah mendatar. Jadi posisi spindlenya adalah sejajar dengan meja mesin. Kalau tadi yang vertikal, posisi spindlenya tegak lurus dengan meja mesin. Yang berikutnya adalah mesin fresh universal. Ini contohnya. Mesin fresh ini mempunyai fungsi bermacam-macam sesuai dengan prinsipnya, seperti fresh muka, fresh spiral, dan fresh datar, pemotongan roda gigi, pengeboran, ramming, boring, dan pembuatan celah. Mesin fresh universal ini gabungan dari mesin fresh vertikal dan mesin fresh horizontal. Jadi bagian spindle atau kepalanya bisa diubah-ubah, bisa diganti menjadi bentuk vertikal, bisa diganti menjadi arah horizontal. Oke. Berikutnya macam-macam fresh menurut penggunaannya. Yang nomor satu adalah plano fresh. Nah, ini contohnya merupakan mesin yang digunakan untuk memotong permukaan atau fish cutting dengan benda kerja yang besar dan berat. Plano fresh ini hampir sama prinsipnya dengan mesin planernya kayu. Jadi digunakan untuk pengefresan permukaan saja dan relatif dimensinya sangat besar. Yang kedua, fresh copy. Nah, plano fresh copy di sini adalah merupakan mesin milling yang digunakan untuk mengerjakan bentukan yang rumit. Maka dibuat master atau mal yang dipakai sebagai referensi untuk membuat bentukan yang sama. Kesimpulannya, mesin fresh copy ini adalah mesin fresh yang digunakan untuk mengerjakan benda-benda dengan bentuk yang sama. Dia sistem kerjanya adalah emal dengan benda yang sudah ada. Itu fresh copy. Berikutnya mesin press hobbing. Nah, ini contohnya salah satu contoh bentuk mesin press hobbing. Merupakan mesin milling yang digunakan untuk membuat roda gigi dan sejenisnya. Alat potong yang digunakan juga spesifik, yaitu membentuk profil roda gigi, evolventer, dengan ukuran yang presisi.
Berikutnya yang nomor 4, mesin press grafir. Nah, ini mesin press grafir ini sebenarnya digunakan untuk membuat tulisan dan menggambar dalam skala yang kecil. Next, mesin press CNC. Nah, ini yang terbaru, yaitu mesin ini yang operasionalnya sudah dikontrol menggunakan komputer. Mesin press CNC ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada mesin press CNC jelas 3 aksis, ada 4, 5, bahkan ada yang 8 aksis. Seperti yang kita punya di sekolah kita di SMK PGRI, itu mesin press CNC 3 aksis. Oke, berikutnya bagian-bagian utama mesin press. Nah, ini yang saya ambil adalah contoh mesin press horizontal. Bagian utama yang pertama adalah kolom atau badan mesin. Fungsinya untuk menumpang atau untuk penyangga seluruh komponen pada mesin press. Yang berikutnya adalah spindle. Ini spindle. Spindle di sini berfungsi untuk penumpang atau penggerak dari arbor atau penggerak alat potong. Jadi gerakan utama mesin press, alat potongnya berada pada spindle mesin. Yang ketiga adalah lengan atau arm. Nah, lengan ini berfungsi untuk sebagai dudukan dari penyangga spindle, dan spindle nanti akan dipasang di bagian sini. Yang ada lengannya ini adalah mesin press universal atau mesin press horizontal. Tapi untuk mesin press vertikal nggak ada lengannya, dia langsung berbentuk spindle. Berikutnya yang keempat, meja atau tabel meja di sini berfungsi untuk menaruh benda kerja atau mengikat benda kerja. Untuk meja ini bergerak ke arah memanjang ke samping kanan dan samping kiri. Yang kelima, saddle. Saddle adalah dudukan dari meja. Saddle ini bisa bergerak arah melintang atau maju mundur. Jadi bedanya kalau meja ini gerakannya arahnya memanjang, kalau saddle gerakannya adalah arahnya melintang. Yang berikutnya yang nomor 6, lutut atau keni. Nah, lutut atau keni ini bagian mesin press sebagai dudukan dari saddle dan dia berfungsi untuk gerakan naik turun dari meja mesin. Yang nomor 7, yang terakhir, alas. Nah, alas di sini berfungsi untuk menumpang seluruh badan mesin press. Oke, jadi ini beberapa bagian utama mesin press. Lanjut, perlengkapan mesin press. Yang pertama adalah arbor. Nah, arbor jenis ini yang panjang, ini arbor yang digunakan pada mesin press horizontal. Arbor ini berfungsi untuk tempat atau mengikat alat potong. Yang kedua, support arbor. Nah, ini penyangga arbor tadi yang ditaruh di lengan mesin press horizontal. Berikutnya, yang ketiga, arbor pendek atau stup arbor. Nah, stup arbor ini digunakan pada mesin press vertikal. Nanti stup arbor ini pasangannya adalah collet. Dan yang keempat, cekam atau collet. Ini yang dipasang pada arbor, pada press vertikal. Yang kelima, adaptor mesin. Nah, ini adaptor mesin press ini merupakan alat pengikat alat potong yang langsung diikatkan tanpa alat bantu lagi. Contohnya, dia digunakan untuk mengikat fishmill, untuk mengikat boring head, itu namanya adaptor. Next, yang nomor 6, boring head. Nah, ini boring headnya.
dia bisa digeser ke kanan, ke kiri. Dia digunakan untuk memperluas atau memperlebar lubang. Ingat, dia tidak bisa untuk membuat lubang, tapi untuk memperlebar lubang. Dari lubang yang sudah ada dibesarkan. Kalau untuk membuat lubang menggunakan bor, bukan menggunakan boring head. Yang berikutnya nomor 7, ragum mesin. Nah, ini ragum mesin digunakan untuk mencekam atau mengikat benda kerja. Berikutnya meja putar atau rotary table. Dia berfungsi untuk membuat alur pada plat yang bentuknya melingkar. Di samping itu, rotary table juga bisa digunakan dalam proses pembuatan gear atau untuk membuat roda gigi yang arahnya vertikal. Berikutnya adalah kepala pembagi atau dividing head. Ini untuk membuat roda gigi yang arahnya horizontal dan digunakan untuk membentuk atau segi N beraturan. Misalkan untuk membuat segi 6, segi 8 bisa menggunakan dividing head atau kepala pembagi. Next, berikutnya penjepit atau klem mesin. Ini digunakan untuk menjepit benda-benda yang tidak memungkinkan dicekam pada ragum mesin. Jadi menggunakan penjepit. Dan yang terakhir, perlengkapan mesin press adalah parallel pad. Nah, paralel ini digunakan sebagai tumpuan atau untuk ganjel ketika kita nge-freeze. Dengan tujuan hasilnya bisa sejajar. Oke, demikian tadi tentang mesin press. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai pisau freeze dan parameter pemotongan pada mesin freeze. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.